Enggak, ini pastikan dulu, ini pertanyaan kau kedua. Nah, pertama juga kau lari kemana-mana. Loh, jangan kau bilang lari, aku udah menjawab pertama, ini pertanyaan kedua. Oke. Oke. Kita buktikan bahwa kau cuma menghafal Quran. Saya bacakan ayat Quran, kau terjemahkan ya. Atau kau cuma hafalan saja? Kau mau bertanya atau menjelaskan? Jangan kau curhat di sini. Kau nggak pantas untuk menjelaskan Al-Quran, monyet. Kau bertanya saja. Ya. Kalau kau bertanya, bertanya saja. Nggak perlu kau menjelaskan dan menyimpulkan Al-Quran itu. Paham kau? Nggak pantas kau. Sekarang pertanyaan kau apa? Singkat-singkat. Man rabuka? Ku jawab. Artinya apa? Jawab. Apa pertanyaan kau? Apanya kau ini sekarang nih? Marobuka. Kau lucu kau ini bertanya. Saya nanya, man rabuka? Terus? Kapan kau mau buka? Kapan kau mau buka? Kapan? Ngapain kau mau buka di sini? Kau bodoh kali kau. Kau pikir aku bengkel? Oke, saya jawab. Bodoh kali bertanya ini. Bertanya aja pun nggak beres kau kan? Siapa Tuhanmu? Jawab. Siapa? Pertanyaan man rabuka, siapa Tuhanmu? Ayo Pertanyaan kau apa ini sekarang nih? Hai, ketahuan blender. Enggak, kau ini mau bertanya. Ini pertanyaan keberapa? Jawab. Tunggu dulu. Ini pertanyaan keberapa kau ini? Enggak, kita hitung dulu. Kita hitung dulu. Kau bertanya aja kau kejang-kejang kau. Kau yang bertanya 10 pertanyaan kau, kenapa kejang-kejang kau? Catat dulu ini pertanyaan keberapa biar clear. Ketahuan botolnya sih. Ini pertanyaan. Kau yang bertanya aja pun kayak gini ya, ngeri kan? Ini bertanya kan, coba, hah? Bertanya saja bingung dia, bertanya bingung, ngeri kan, ditantang kan, kena tantang. Begitu ku tantang pertanyaan bingung bertanya, coba, hah? Ngeri nggak? Ngeri kan? Ngeri lah, coba. Bertanya saja bingung dia, coba. Kayak gini bertanya. Orang bertanya, blender, aku mau tanya. Ada di surah air ini, sekarang kau jelaskan. Itu bertanya. Ini kok amar buka apalah ini kau bertanya, aduh, bingung kau kan? Ini sekarang pertanyaan keberapa? Bingung kau kan ngadepin aku kan? Jantungan kau, bukan kaleng-kaleng nih bos. Macet, udah kena mental kau dah. Sekarang ini pertanyaan keberapa? Dengar ya, kau ini aku tidak bertanya, kau jangan takut kau ditanya, tenang aja kau, tenang, kau nggak usah kejang-kejang kau nggak usah kejang-kejang, biasa aja. Diam, istighfar. Loh, kok aku pula kau yang kejang-kejang kau? Kenapa aku pula kau suruh istighfar? Kau cerewet terus, diam. Oke, bukan. Kau bertanya, ini sekarang aku bertanya. Ini pertanyaan keberapa? Ke-8. Ini pertanyaan ke-8. Ke-8, Mak. Gila kali, Bah. Ke-8. Ya. Udah panik kau ini ya, panik kau ini. Itu mana nih sekarang nih? Hah? Menghitung saja sudah bingung, dia macet menghitung udah bingung. Megap kau kan, makanya aku bilang kau bertanya, kau pikir kau blender ini paling suka ditanya bos. Kau bukan kaleng-kaleng 10 pertanyaan kau tengok nggak bertanya, aku jangan takut kau. Jadi kok kau panik sekarang, kau udah pertanyaan ke-8, kapan aja ke-8-nya? 5 aja belum kok tiba-tiba ke-8 ini sekarang. Ini diam, kau panik kan? Loh, yang panik siapa? Yang panik siapa? Ya aku bertanya, ini pertanyaan keberapa? Sekarang pertanyaan ke-8, oke? Sekarang Mak, ke-8 ya? Mak, kok 8 woi? Kapan 5-nya? Kapan 5-nya? Aku nggak mau ya, jujur-jujuran nggak, kapan 5-nya? Bohong nggak nih? Jangan gitulah, Ten. Kapan 5-nya aja belum lewat? Ya, kok anaknya yang bingung ya? Len, udah ke-8 itu. Marok buka tadi ditanya sampai 5 kali, udah pas. Iya, kok dia yang bingung ya, Oten ya? Kok Oten yang bingung ya? Oten yang bertanya, Oten yang bingung ya, ngeri kali ya. Ngeri kan? Ngeri aku kan, ngeri kan? Coba ngeri kan? Kau yang bertanya, kau yang bingung, kau yang kejang-kejang, ngeri kan? Ngeri lah bos. Kok takut apa? Takut apa? Kau diam. Coba sekarang kau diam kalau kau berani. Diam. Oke. Ini pertanyaan ke-8 ya. Hanya 2 pertanyaan lagi supaya aku kasih tahu kau nanti apa yang kau tanya. Oke. Pertanyaan ke-8 sekarang. Kau jawab. Aku bertanya pakai bahasa Arab, kau jawab pakai bahasa Arab juga ya. Oke. Mengerti? Nah, dengarkan dengan baik ya. Aina giblatuka. Jawab pakai bahasa Arab. Aina pergi ke belakang, ngapain lah kau ngeliat sana? Ku jawab dengan cepat. Aina pergi ke belakang, ngapain kau lihat dia di sana? Itu jawabannya. Cepat aku
aku jawabnya kan? Kau pikirnya kalian cepat aku jawabnya. Apa? Kalian itu adalah umat botol, cuma menghafal, nggak Loh, ngerti. kok umat botol? Cumananya kau? Kau udah kujawab. Kalau salah jawaban aku, kau tanggapin, tunjukkan buktinya. Jangan kau maki-maki gitu lontong. Oke, betul yang Edis bilang, hafalan saja. Lapet kau. Kau yang hayalan saja. Aku menjawab, kalau salah kau tanggapin di mana salahnya. Bukan kayak gini cara kau. Bodoh kali kau. Aku sudah menjawab. Pertanyaan terakhir, oke ya? Kau pertanyaan tadi, aku udah jawab tadi kan? Hah? Iya. Enggak, dari jawaban aku benar kan berarti kan? Benar kan? Ya. Pertanyaan terakhir, kalau kau Enggak, jawab, weh. kau bertanya 10, oke? Iya, Saya jawab. aku bertanya 10. Semananya kau nih? Aneh bertanya aja pun jantungan noten. Dengarkan. Atafahmu kitabaka. Coba kau jawab. Ngapain lah kau minta sama aku? Kepala bapak kau tuh lah minta sama aku. Itu dia. Loh, iya kan? Oke, yang itu pertanyaan terakhir itu, mengertikah kau Quranmu? Jawab aja, nggak ngerti. Mana buktinya? Mana buktinya? Hafal. Mana bukti yang kau sebutkan itu? Artinya itu? Mana buktinya? Mana buktinya yang kau sebutkan itu artinya? Mana coba? Mana? Mana buktinya? Kalau mengklaim semua bisa mengklaim. Mana buktinya? 4 pertanyaan. Mana buktinya? Kalau jawaban itu, pertanyaan kau itu jawabannya sesuai kau. Mana buktinya? Sekarang giliranmu bertanya. Mana buktinya? Enggak, mana buktinya itu? Udah, Yang kau sampaikan? Cuma Hah? 4 pertanyaan, kau tidak bisa jawab semuanya. Oke, 4 sekarang pertanyaan. Tadi kau bilang 10 pertanyaan. Kau masih 4 lagi, 6 lagi. Yo, kasihan sama kamu. anak nih yang bertanya kok dia yang kejang-kejang ya? Cemana nih kayak gini? Aku pening kali kayak gini ya. yang kejam Hah? itu, yang Hah? kejam itu siapa? Kau Enggak, yang kok dia bertanya. kok anak nih kok aneh kali ya? Hah? Ngeri ya? Cara Ya? kau bertanya. Ya enggak, gini loh. Yang bertanya Takut tadi bertanya. bukan Kau takut. Enggak loh, gini loh. Kau kan, aku kan tadi ku kasih kesempatan kau berapa pertanyaan? Hah? Cuman 4 nggak ada yang terjawab. Aku sekarang kau bertanya. Loh, aku ngasih kau 10 pertanyaan kok 4, tadi kau udah 8. Mana yang betul kau nih? Yang betul lah kau cakap. Jangan jadi penipu lah kau diskusi. Satu aja kau nggak bisa jawab, makanya saya bilang kau cuma Siapa apa? bilang aku? Kalau aku tidak menjawab, aku diam. Aku mengatakan tidak tahu. Apakah aku tadi ada mengatakan tidak tahu? Ya, Adakah? kau menutupi kebodohan. Adakah aku tadi mengatakan tidak tahu? Coba kau jawab dulu. Oke. Hah? Kau menutup kebodohanmu dengan congormu itu. Kau jangan curhat. Adakah aku tadi tidak mengatakan tidak tahu? Coba kau jawab dulu. Adakah? Nah, sekarang kau bertanya. Enggak, kau jawab dulu. Adakah aku tidak mengatakan tidak tahu? Masih ada 10. Berapa lagi pertanyaan? Kau bertanya sama aku. Kalau nggak mau Kau bertanya, jangan kau pikir Islam takut ditanya, bos. Jangan. Sama aku 10, kurang kau 20. buktinya nggak ada satu yang benar kan, lari kau. Siapa bilang? Di mana nggak benarnya? Kalau tidak benar kau tanggapi, tunjukkan buktinya. Gitu kalau tidak benar. Bukan kau kayak gitu cara kau diskusi. Bodoh kali pun kau. Kita buktikan satu pertanyaan ini ya. Perhatikan. Loh, Ya. mana lagi nya kau nih? Ya. Ini kau bertanya kayak berapa ini? Aduh, gila kali. Anak ini yang bertanya kok kejang-kejang ya. Aneh ya. Baru kali ini dia bertanya, dia yang kejang-kejang, dia yang bingung. Aduh, gila kali kok ya. Seharusnya aku yang ditanya, aku yang bingung, aku yang kejang-kejang. Kok kau yang gelagapan gini kau? Hah? Kau yang bertanya, kok kenapa megap-megap kau ini? Karena nggak dijawab. Satu pertanyaan saya ulangi. Di mana aku tidak menjawabnya? Jangan kau framing. Nggak, siap, Aku menjawab semua pertanyaan kau. Cepatnya aku menjawabnya kan? Belum selesai kau bertanya, udah aku jawab. Udah siap. Sekarang saya tanya ulang sekali lagi ya. Ya ini pertanyaan berapa? Kitabakah? Apa? Oke. Atafhamu kitabakah? Memang kau itu nggak ada otak, no kau babi kau katanya. Nah, itulah dia. Betul Edis bilang kau cuma menghafal. Bodoh. Kau nyuruh, kutanya sama kau nyuruh apa sama aku rupanya dengan itu? Dengan kau baleng tuh. Ada kau suruh artikan tadi bilang? Ada. Adakah kau suruh aku mengartikannya? Ada. Longor kali kau. Adakah tadi kau menyuruh artikannya apa yang kau sampaikan? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada nggak kau suruh mengartikan? Ada nggak? Hah? Bodoh kali lah kau, longor kali kau. Lapet. Ada nggak kau suruh mengartikan?
Sekarang begini, adakah kau tadi suruh mengartikan? Ada nggak? Hah? Suruh kau jawab pakai bahasa Arab, kau tidak. Ada tadi kau bilang gitu. Ada kau mengatakan gitu tadi. Coba tanya tuh. Teman-teman, ada nggak dari mengatakan? Coba kau jawab dengan bahasa Arab. Ada nggak dia ngomong gitu tadi? Ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Aduh, mencet kau. Berserak kau bos, berserak kau bos. Berserak kau, kejang-kejang kau, mampus kau kan? Hah? Bisa menghafal Quran tanpa memahaminya. Apanya kau? Nangis. Kau yang bertanya, kau yang nangis. Kenapa? Si Edis bilang, Kenapa? Edis kau aja pun mencret sama aku, apalagi kau. Aduh ma, Edis kau aja pun udah berserak-serak aku buat. Aduh, hayalan saja, Kristen menghayal saja. Tuhannya datang tapi tidak ada. Hayalan saja, Kristen menghayal saja. Tuhannya ada tapi salibnya tidak ada di Golgota. Hayalan saja, jejak Tuhannya satu pun tidak ada. Salibnya sudah pindah ke Tarutung. Aku pun nggak tahu ternyata Tuhannya pindah ke Tarutung. Hayalan saja, Oten menghayal saja, mengatakan Tuhannya ada tapi nggak ada buktinya. Udah, sekarang aku yang bertanya. Isinya. Aku yang bertanya. Gantian aku bertanya. Bisa? Hah? Aku bertanya ya. Oke, baik. Aku bertanya. Oke. Aku satu pertanyaan aja. Ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Di situ Daud menyatakan tentang kebangkitan Mesias. Siapa Mesiasnya? Yesus. Bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Ini tentang Yesus ya, dagingnya tidak mengalami kebinasaan, bahkan dia tidak mengalami mati. Oke? Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus waktu disunat? Oke, siap. Ya, benar ya, saya jawab ya. Oke. Pertama, kau tidak mengerti diskusi lintas. Itu bagaimana? Macet kau curhat kau, jawab saja. Jawab saja lah, kok curhat kau. Boleh aku jawab ya? Kok jawab lah, aduh mak, megap-megap deh. Menjawab, bertanya, megap semua kau, kadrun bodoh. Jawab aja. Boleh aku jawab ya? Bawa dalil. Apalah, orang tadi aku pakai dalil. Hei, bising kali. Jawab apa jawabannya? Bising kali pun orang tanya kemana-mana. Jawab. Nanya nggak bisa. Jawab nggak bisa. Aduh mak, mau apa? Emang tolol semua. Nanya aja nggak bisa. Baru 2 sudah 8. Gimana? Dari 2 ke 8. Goblok banget. Aduh mak. Tolol banget. Bego kamu. Orang 3 saja dihitung 1. Iya, baru 2 dong katanya ke 8 blender. 8 gitu. Aneh. Kamu dari planet mana? 2 jadi 8, bego. Kau diam lah. Otak separuh kau diam. Saya mau selesaikan karena blender nggak bisa jawab. Langsung 8 gitu. Saya bilang otak separuh. Saya bilang 8 supaya selesai karena blender nggak bisa jawab. Oke, saya jawab blender ya. Iya. Apa ini aku nggak bisa jawab aku? Longor kali kau. Siapa bilang nggak bisa jawab? Tadi kau nggak bisa. Memang kau cuma menghafal Quran. Siapa bilang nggak bisa jawab? Kalau aku tidak menjawab, aku diam, bodoh. Hah? Kalau aku tidak bisa menjawab, aku diam. Kan begitu kan? Apakah tadi aku diam atau mengatakan tidak tahu? Adakah tadi aku mengatakan tidak tahu atau diam? Hah? Ada nggak? Pertanyaan kedua blender udah dijelasin. Pertanyaan ke-8, kok 2 jadi 8 gitu loh. Loncatnya jauh banget. Tolol. Separuh biar dengar.
Tadi ya nanya Marok buka itu pertanyaan dia Marok buka itu sebanyak 5 kali. 5 tambah 2 7. Nah ini masuk pertanyaan ke-8. Dia satu menjawab kecepatan, jadi dia cuma 8 gitu loh. Bertanya aja pun salah. Bertanya salah coba. Nggak bisa, padahal dia sudah niat dari tadi gitu. Tapi kencingnya udah mau keluar gitu, pas udah ketemu. Jadi dia bertanya nih, nanti aku tanya sampai 10 dia, sampai 10 dia. Tapi tipisnya nggak bisa ditahan karena dia baru 2 pertanyaan. Sudah menggampang-gampang dia. Dia satu itu kalau di hotel itu. saja kick saya. Wah, saja kick saya. Aduh, Ma. Blender sama kalian. Bapak cek celananya, cek celananya tuh. Udah terkencing nih, udah terkencing. Coba kau buka celana kau angkat kaki kau satu, woi. Kau angkat kaki kau satu, kencing dulu cepat. Iyo. Kau angkat kaki kau satu, kencing dulu cepat. Kau nih. Bertanya saja pun kau berserak. Apalagi kau nggak punya akal, menghitung saja kau nggak bisa, kok bicara akal. Di mana sejarahnya kedua tiba-tiba ke-8 dari mana? Hah, punya akal nggak kau tuh? Punya akal nggak kau dari 2 tiba-tiba ke-8, woi? Di mana? Iya, di mana akal kau 2 ke 8? Jangankan masuk surga kau masuk Aduh, noten buat malu aja kau. Iya ketawa pula tuh. kalian kalah semua. Kalah apa yang kalah? Apa yang siapa yang kejang hadapin kau, woi? Anak hitung dari 2 baru kasih 2 udah 8. Kaki udah pipis di celana kamu tuh. Sekali lah. Nah, blender nggak bisa Pasti menjawab. kamu lagi nyuruh istrimu sekarang ganti diapers kamu nih. Ayo. Pasti kamu nyuruh istrimu gantikan diapers, gantikan diapers gitu ya. Oh my god, oh my god. Kejang-kejang kau mal blender. Yang kejang kau longor. Kau yang bertanya kok kau yang kejang, bodoh. Tidak mau dia yang itu blender. Kau yang bertanya kan? Hah? Yang bertanya siapa tadi kan? Kau kejang-kejang kau, weh. Hah? Kok kepedean kali kau ya? Kau yang kejang-kejang. Hah? Coba lah. Belajar dulu kalian semua ya. Aduh. Kayak pinter otak segitu doang. Sudah kencing celana, diapersnya basah semua. Gimana kamu? Allah, Ada satu yang bisa dijawab blender. Kau sedih kali kau yang. Otaknya cuma selangkangan saja. Saya dari tadi ngomong selangkangan, kenapa? Udah pipis di celana dia dari tadi. Makanya dari tadi ngomong selangkangan. Pantesan. Dia memberi isyarat pada istrinya bahwa gantiin dong nih, aku udah basah banget nih sama kencing aku gitu loh. Pantesan dari tadi ngomong selangkangan terus dia. Mencret dia. Dari awal selangkangan. Mentang-mentang tuannya keluar dari selangkangan kau. Beb, kau calon pesun di surga. Diam kau. Nanti kau digilir blender itu ya. Gas Paul. Selangkangan, mentang-mentang tuanmu keluar dari selangkangan, kau bicara dari awal tadi selangkangan terus. Dari mana keluar Tuhanmu? Jangan lari kau ya, monyet. Selangkangan, nah. Jangan lari kau monyet ya. Aduh, jangan. Jangan lari kau, ikat kau nih. Kau menghitung saja ada 2, pertanyaan baru 2, kau sudah bilang 8. Lari kan, betul kan lari kan? Kan? Kau belum tahu kok kau malaku kau ya. Kau belum pernah jumpa aku kau monyet. Nah, baru kali ini kau jumpa aku kan? Baru kali ini kau jumpa aku ya. Belum pernah kau jumpa aku ya. Kepedean kau masuk ke malku. Terlalu pede kau mau menghadapin aku ya. Seolah-olah udah sering dia, cuman ganti-ganti nama itu. Siapa Aku belum pernah lo lihat. Belum pernah. Sahabat Chris kalau nggak salah. Enggak, aku Hah? tadi Bukan lihat sahabat Bang Chris. Erik emosi lo. Aku tadi di kantor lihat Bang Erik, ini baru pertama kali aku lihat Bang Erik emosi. Tadi aku Bukan. busy banget di kantor. Hah? Bukan sahabat Chris itu, bukan. Itu nggak pernah kemari tuh, nggak pernah kemari. Aku nggak tahu. Tandaku suaranya nggak pernah kemari dia tuh. Bang Blender barusan tuh orang mana belum Bang Iya, Blender? nggak pernah aku Anak emosi monyet, anak serius. monyet. Nggak pernah. Nggak pernah aku segitu tadi emosinya. Enggak, aku nggak pernah lihat abang gitu. Aku nggak pernah. Aku tadi lihat di Iya, kantor keluar tuh busy. kata-kata dokterku jadi tadi.
Janganlah abang orang bego kayak gitu abang. Ngapain sih? Hitung baru aja saja dari 2 ke sekolah ya? 8 loh bang, saking Aku takutnya dia. jijik rasanya. Islam disebut agama selangkangan, itu emosi aku jijik dari situ. Karena memang bisanya dia seperti itu, cuma mana coba dia ajakin diskusi kah abang? Ayo kita diskusi gitu bang. Enggak kan? Karena memang cuma bisanya seperti itu abang. Tadi aku mau naik tapi aku Iya. busy banget, banyak angka-angka yang harus aku tulisin gitu loh. Aku mau bilang Enggak, abang tuh ngapain ngeladenin orang tolol, baru 2 aja lah bilang 8 Iya. kok. Di awal dia memframing Islam itu melegalkan perzinahan katanya. Aku dengar semua bang, aku dengar semuanya. Tapi aku tadi tuh lagi banyak angka-angka gitu aku tulis. Aku tuh pengen naik, aku pengen Itu bilang gitu loh. Itu udah naik setahap itu. Emosiku udah naik tadi setahap. Jelaskan Gak usah lah. di agama Kalau mereka. dia Blender. Siapa lagi nih? Dia lagi nih. Iya, bagi tadi. celana ini dia lagi. Oh, dia lagi. Iya, baru sudah selangkangan. ganti celanamu. Sudah ganti celanamu, ha? Sudah diganti sering bang sih, celananya, ha? Kondisi selangkangan mendadak. Hafal Quran. Sudah nyuruh kau istrimu sampai belum ganti hatinya. celana. Jangan dikasih nafas dia bang, jangan dikasih nafas orang kayak gini. Dapat muslim yang pandai itu. Kau jangan lari monyet. Jangan lari kau ya babi. Ya. Kau kalau udah diikat ini jangan kau geruduk kandang ini, udah kukunci kandangnya, kau jangan lari monyet ya. Paham kau? Kau belum pernah kau masuk ke komalku ya, ha? Ini komal penyiksaan, kusiksa kau. Jangan lari kau ya. Yang lari babi. Kalau lari berarti kau babi. Udah, jangan lari kau. Yang kabur babi kan, berarti kau babi lah. Aduh mak, kabur pula dia bah. Anak orang. Enggak, babi tadi bawa linggis. Iya, Babi tadi diseruduk, bawa linggis dia. diseruduknya, digeruduknya, Kayaknya digeruduknya, dia lupa selangkangan nih kayak bang. digeruduknya, digeruduknya. Anak Dia datang babi, dari murid keledai itu. Dari murid keledai dia keluarnya itu. digeruduknya, lari terbang. Kalau orang-orang kayak gitu, kita coba bisa nggak kayak gitu di tempat Kristen? Nggak bisa. Yang kayak gitu udah dikata-katain aja, di mute langsung gitu. Kita bicara nggak memujat aja pun langsung dilempar loh. Nah, Naikkan itu. lagi dia. Beri goreng dulu. Antuan tuh kayak gitu jadi bahan lucu-lucuan aja orang gila itu. Iya, aku nggak pernah Bang Erik kayak gitu loh. Tadi emosi sekali karena mungkin kenapa gitu ya. Tapi aku dengar dari pertama anak monyet itu naik emang. Ini loh coba, kan bisa diuji kan. Sok mau diskusi sama kita, menghitung saja pun berserak, bertanya saja pun berserak, hah? Bertanya saja pun berserak. Semana coba? Mana lo buka? Mana lu buka? Iya. Jawaban aku kan semua kan sesuai ya. Mana lu buka kepala bapak kau, orang dia nggak bertanya. Coba kau jelaskan Arabnya, kan nggak ada gitu dia. Aku tadi Nggak ada kan? Kan nggak ada dia mengatakan gitu kan? Iya. Nggak ada dia bertanya. Coba kau artikan Arabnya, kan nggak ada gitu. Lagi dia naikkan lagi kalau datang. Nah, orang-orang kayak gitu abang, yang dari Edis dia catat gitu loh. Kayak tadi, Aina Nah, kiblat anak monyet kiblat hadir kiblat. lagi. Halo, Nah. tenang. Jadi Kau jangan lari. orang-orang bodoh kayak gini, yang dari Edis itu dicatat sama dia, makanya dia nggak bisa bertanya lagi. Karena apa? Dia sendiri tidak tahu apa itu gitu loh. Saking kenapa? Saking gobloknya dia ini. Kalau dia pinter dia nggak begitu gitu loh. Nggak ngerti saya. Kau jangan lari lah. Kalau kau jangan kau geruduk kandang ini. Jangan Kau kan dikasih nafas babi. deh, Bang. Mute Kau kan aja babi. Kau kan babi. Jangan kau geruduk. Ah, jangan kau geruduk. Jangan kau geruduk lah. Kau kan babi. Ya, kau babi. Nggak ada giliran bicara jeng. Giliran. Ya. Giliran kau kan babi kan. Nah, tadi kan aku bilang siapa yang kabur berarti babi. Ngapain kau ini? Kau manusia bukan binatang. Ya, Babi, kabur babi, lagi, babi, kabur babi. lagi, kabur lagi babinya, kabur lagi babinya, kabur lagi babinya. Anjay. Ganti baju itu, ganti baju. Kabur lagi kan? Ah, nggak gentle kau. Ya, jangan lo kabur ten.
Mental tempe, mental tempe. Naik lagi. Kau ini licik, Memang lah, kau ini kalau sudah kau di Yahudi diludahi di sini naik turun memang babi memang kau. Kau kalau minta naik lagi ya, kau minta lagi jadi teh celup ku buat. Tadi kan ku bilang jangan kabur, jangan kabur. Kenapa kau kabur? Yang kabur babi. Ini kau malah manusia bukan babi. Kan udah bilang tadi. Yang kabur berarti kau nggak dengar omongan kami. Cemana mau diskusi? Karena aku udah mengatakan tadi, yang kabur babi. Ternyata kau kabur, berarti kau babi, bro. Ini komal manusia, bukan komal binatang, paham kau? Oke, tapi karena kau memang binatang, nggak apa-apa. Mana kau? Lari. Memang kau karena binatang, iya, celup aja lah buat. Gimana kau? Aku menjawab. Oh, aja mau bertanya aja kejang-kejang. Bertanya saja kejang-kejang. Orang pertanyaan tadi surat katanya kan, surat Maryam di notaris lah, apa masalahnya? Macet dia, macet beserak dia. Iya, surat Maryam di notaris, kenapa lagi sama Mak Rohana? Di mana aku salahnya? Iya, memang iya kan? Ada Rohana tuh kakaknya, memang apa masalahnya sama si Maryam? Jawabannya dia ini orang situ. Aja. Apa urusan sama si Maryam? Orang yang punya sengketa, kau pula yang sibuk. Maryam nama mamaku tuh Ngapain mamaku pula kandung itu Maryam itu ngurus-ngurusin orang aja Oten nih. Nggak ada yang mau diurus, asik mencampurin urusan orang aja. Sengketa pun mau diurusnya. Ten cari yang berbobot pertanyaan. Kau selalu bertanya aja pun kau berserak, bertanya aja kau pun kejang-kejang. Kau yang kejang-kejang, kok aku yang kejang-kejang. Bertanya bingung kau, sampai saking kejangnya kau, saking kejang-kejangnya kau, pertanyaan kau saja bingung. Coba saking kejang-kejangnya kau, mana yang mau kau tanya? Itu buktinya. Karena saking kejangnya kau, nggak tahu kau lagi mau bertanya atau menjawab, nggak tahu mana bertanya mana menjawab. Itulah saking kejangnya. Ya kan? Saking kau panik bingung, sampai 2 tiba-tiba 8, itulah, ya kan? Itu akibatnya apa? Udah kena mental kau duluan, ya kan? Udah bingung kau dengan penjawaban aku. Karena benar, karena nggak bisa terbantahkan. Pertanyaan kau yang salah, kau nggak bisa salahkan aku. Pertanyaan kau samakan pula surat dengan surya. Suratnya kau bilang surat Maryam, kau bilang ya iyalah notaris dia. Belakang apa salahku, ya kan? Apa salahku? Gitu aku bertanya, mencret kau kan? Ten. Jadi jangan kau sekali lagi mengatakan Islam, takut ditanya. Kemari kau. Semua pertanyaan Islam ku jawab, 100 pertanyaan ku jawab, 100 pertanyaan ku jawab dengan cepat ku jawab, biar tahu kau. Jadi jangan kau framing ya, jangan kau bilang takut ditanya Islam, framing 100, biar tahu kau 100 pertanyaan. Jangan takut kau, udah ku buktikan. Cuman harus kau selesaikan semua pertanyaan, jangan kau lari. Inilah kebanyakan nggak sampai 10 pertanyaan, 2 pertanyaan kabur, 2 pertanyaan kabur. Sini kau bertanya sama aku. Kalau kau mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku mengatakan aku nggak tahu atau aku diam. Nah itu, tapi kan aku tadi menjawab cepat, tegas, lugas. Nah, ya kan? Iya kan? Cepat aku jawabnya. Kalau nggak tahu tadi kan aku nggak tahu tuh. Coba nantilah jadi PR-ku. Nah itu baru nggak tahu. Mana kalau salah jawaban aku kok bantah, tanggapin. Emang lucu, Oten memang lucu. Dia mau ngutin tuh ininya Edis, aina kiblatuka gitu. Di mana kiblatmu gitu kan? Kayaknya kan berubah. Kok dia kasihan banget gitu ya kayak gitu-gitu dipungutin dari Edis gitu. Pertanyaannya kayak gini kan. Oten lah bodoh kali. Makanya. Di mana kiblatmu gitu. Makanya kalau kayak gitu tuh jawabannya suka-suka hati aja, suka hati. Orang otak nggak ada, macam betul aja dia. Kalau dia suka-suka hati ya. Ila aina anta, mau kemana kamu? Jadi kayak kita belajar mutolah dong sama dia. Aduh. Udah betul tuh jawabnya, kepala otak bapak kau itu jawabannya. Bilang sama dia. Itu betul jawabannya, kepala otak bapak. Ya, orang dia nggak bertanya, coba kau artikan. Kan nggak dim. Coba kau artikan apa yang gue bilang. Kan tidak. Dia baca gitu, kau jawab katanya. Kau jawab lah, kepala bapak kau.
Mencret. Simpel aja lah. Udah bingung dia bertanya. Mang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari tadi mendem aja di kamar aja ya. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi pada bicara ya kan. Kan kita itu kan lebih baik kita diam sampai disuruh bicara daripada pada saat bicara kita disuruh diam. Kan gak enak begitu, betul nggak? Apalagi sama umat muslim itu. Alright. Ini ada cerita menarik nih ya. Ada dua orang, namanya Bom-Bom. Satu namanya Bom-Bom, dia punya monyet, namanya kucing. Nah, Bom-Bom ini ternyata punya tetangga, Edis. Edis ini punya kucing, namanya monyet. Ya saling-saling lah itu. Edis, monyet, kucing sama. Iya, iya. Sama, judulnya sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nel. Ini aja ada Kristen tuh di atas itu. Kristen sejati. Wih, keren nih namanya. Kristen sejati. Ya, Bang Sejati. Ya, apa yang mau didiskusikan, Bang? Entah nih. Ada tema. Bebas saja temanya, mau bertanya atau ditanya. Atau enggak gini, saya bertanya gini aja. Allah Bapa itu, kenapa dikatakan Allah Bapa? Karena Allah Bapa itu memiliki yang namanya anak. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, sebelum dinamakan Allah Bapa, ada nggak yang menyebut Allah Abang? Ada nggak Bang? Tidak ada. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada ya? Sorry, hujan bro. Hujan. Sorry apa? Lah, mau gimana diskusi kalau hujan gini? Udah nunggu berhenti hujan dulu aja ya. Nunggu berhenti hujan dulu. Hujan Baru apa lempar nanti batu? diskusi. Hujan apa lempar batu tuh? Nanti lempar batu nggak? Ya, Kan Tuhan kabur. orang Kristen itu kan berproses dari Allah Bapa, sebelumnya kan Allah Abang dulu. Allah Abang, Allah Adik. Betul Ala tidak? bapak, ala anak, ala makjang mati kita. Itu dia, itu dia. Ala makjang. Itu dia. Ala bapak, ala anak. Pening lagu banyak kali alanya itu. Mana ini si Kristen? Kenapa turun? Dilempar batu rumahnya berasa bang, bukan hujan ya kan? Oh, Dilempar batu berasa rumahnya. iya. Dewa itu paling suka ya film dulu itu Satria Baja Hitam. Dulu suka itu film itu. Satria Baja Hitam itu muncul pada saat dunia itu kacau. Dunia kacau, Satria Baja Hitam langsung tampil, dunia aman. Tiba-tiba ada manusia berubah jadi Tuhan, malah dunia kacau ini. Ini ada ada yang mau bantah nggak? Naikin lah Bang Blender, naikin. Belum ada. Oh belum ada. Aduh. Hoten sekarang punah udah. Tadi ada Bang Dewa, tapi dia mau kasih pertanyaan ke Bang Blender 10. Baru 2, dia bilang gini, pertanyaan ke-8, saking dia udah berat. Ini baru 2 udah ke-8. Tidur ini nggak ada hotel ya. Angin-anginan Hoten nih. Tapi udah tadi tuh, oh berarti tadi orang suruhan tuh siapa itu? Skadron tuh. Baru sekali ini masuk Oman pula. Iya, coba kalau bertanya itu yang berbobot lah. Naik ke atas, itu berikan kami pertanyaan yang betul-betul mengenai soal hal yang fundamental. Jangan naik ke atas itu, yang penting bertanya. Kalau bertanya itu, bertanyalah yang penting. Ini yang penting bertanya. Pada saat kita bertanya, mereka menjawab dulu, dipikir belakangan. Kan seperti itu terbalik. Kalau Muslim itu, pada saat kami ditanya,
kami itu mikir dulu, baru kami jawab. Kalau hotel jawab dulu, mikir belakangan. Maka dari itu kacau gitu pemikirannya. Ayo naiklah ke atas lah. Kita diskusi baik-baik aja. Nah, tuh udah ada lagi tuh Kristen sejati itu. Ayo. Udah berhenti belum hujannya? Chris, naik Chris. Naik Chris. Kau kan betah di kamarku Chris. Ayo Chris, mau bertanya silakan Chris. Kalau mau bertanya silakan aja bertanya. Tapi dengan catatan niat bertanya. Kalau tidak tahu apa-apa, mendingan bertanya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan ilmu. Silakan kalau mau bertanya. Dengar sendiri bagaimana itu kalau hujan kayak gitu. Kenapa? Ngomong? Saya hanya mau bertanya. Oke, saya tanya satu pertanyaan saja. Ya, silakan. Di mana apa? Oke. Mana di luar diciptakan, Bang? Jin atau malaikat, Bang? Itu aja dah. Jin atau malaikat? Kalau yang pertama di dalam Islam, pertama yang diciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam Islam. Nah, mengenai soal jin dan malaikat, kami tidak tahu, Bang, siapa yang duluan diciptakan, karena tidak diinformasikan. Mungkin kalau di sini ada yang bisa jawab, silakan. Kalau Dewa tidak tahu, Bang. Makanya, Bang, tadi kan Dewa bilang kepada Abang, kalau misalkan mau naiklah bertanyalah hal yang fundamental, Bang. Urusannya apa tentang itu coba? Apa masalahnya? Yang penting sudah ada dia duluan daripada kita. Aneh kalian. Astagfirullah. Nggak, lagian nggak ada Bertanya efeknya loh. sulit. Begini ya, Bang Erik ya. Efeknya apa coba kepada umat muslim? Andai kan ada yang menjawab malaikat duluan, atau enggak jin yang duluan. Terus efek buat kami itu apa? Kan efeknya nggak ada sama sekali. Tetapi di dalam Islam, di dalam kepercayaan kami, keimanan kami, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, alam semesta ini, jin, malaikat, itu diciptakan lewat nurnya Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam keimanan kami. Apa buktinya? Pada saat ketika Nabi Muhammad melaksanakan yang namanya Isra Miraj, kenapa malaikat itu tidak sanggup untuk naik ke atas? Kenapa tidak sanggup? Malaikat sendiri mengatakan bahwa aku diciptakan melalui nurnya Nabi Muhammad SAW. Makanya pada saat nanti aku naik ke atas untuk bertemu dengan Allah, pasti aku akan hancur. Sedangkan Nabi Muhammad tidak akan pernah mengalami kehancuran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diciptakan langsung oleh nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, Bang. Begitu. Itu nggak ada urusan, Bang. Mau itu jin duluan, malaikat duluan, bukan hal yang fundamental. Cobalah kalau bertanyalah yang penting. Jangan yang penting bertanya. Silakan, Bang. Nggak kedengeran hujan, Bang. Nanti aja, Bang. Aku nyimak juga, Bang. Ngapain gua jelasin kalau nggak kedengeran? Gimana sih nggak jelas nih orang? Itu si Jun kan itu. Jun, kau ini Kristen apa Islam sebenarnya? Assalamualaikum, izin turun dulu Bang ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Emang biasanya Jun itu apa, Om Pawel? Biasanya apa dia? Suka ke situ? Akunya Islam. Makanya Nah, dia kan berarti grey. Apa itu abu-abu? Kalau kayak gitu nggak usah ini. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dinaikkan. Ya, Pak Aldo. Pak Aldo dari Muslim, Pak Aldo. Insya Allah, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah Subhanallah. Muslim. Tinggal di mana, Pak Aldo? Di Tangerang.
Oh, ongkos kirim 10.000 Pak Aldo, murah Tangerang. Apa ini? Subhanallah. Subhanallah. Oh, ada ongkos ya? Kayak driver gitu. Ih, Butet. Butet. Iya, Selamatkan pagi, Butet. iya, pagi. Om, mana tantenya, Bang? Tantenya mana, Om? Ya kan biasa Salam kalau Om sehat kan, semua aja Om ya. kan pasangannya Semoga tante, kita Om. beri kesehatan dan selamat juga istiqomah selalu. Iya Pak Aldo, terima Amin. kasih doanya Pak Aldo. Serius semua ya. Oke lah. Thank you. Amin amin ya Allah amin ya Rabbal alamin. Ih, Butet, kok belum pindah agama kah, Butet? Belum. Masih Kristen terus. Lah, TikTok aja susah, gimana mau pindah agama? TikTok aku nggak tahu kenapa, karena tadi aku lihat ada Bang Blender lewat, iya kan, terus aku klik baru bisa, kalau nggak bisa aku. Maksudnya nggak bisa bagaimana? Kalau masalah agama mah bukan masalah TikTok kali. Ya TikTok aja nggak bisa, itu kidding aja Bang, gak usah emosi Bang. Gak usah emosi ya, nggak usah. Lanjut. Baik. Apa kabar TikTok, semuanya? TikTok aja bisa tahu loh, Ted. Mana ajaran yang dewa ya, dewa pribadi punya yang namanya 18 akun. Dewa punya 18 akun. Bang, Ya, 6 akun dewa itu diblokir permanen gara-gara membaca Bible. Bayangkan, TikTok aja bisa tahu mana buku yang benar-benar berbahaya, mana yang tidak. Ini salah satu bukti. 5 akun dewa kena blokir permanen gara-gara membaca Bible. Jangankan di Eropa, ya kan? Jangankan di Amerika. TikTok aja bisa membedakan mana ayat-ayat yang berbahaya, mana ayat-ayat yang tidak berbahaya. Tapi pada saat kami membacakan Al-Quran, TikTok itu adem. Tidak ada satupun juga ya catatan ketika pada saat kami membaca ayat Al-Quran, itu kami diblokir. Tidak ada. Contohnya apa ayat yang berbahaya coba? Ya seperti Hosea, Yehezkiel, Amsal. Itu kan saya contoh. alami juga Bang Dewa. Saya alami itu. Saya apa namanya setel itu yang sundal-sundal itu kan ada audionya itu. Diblokir permanen langsung akunku. Betul itu Ted, tidak bohong. Saya ngalami sendiri itu. Kenapa ini kita mau bacakan firman Tuhan malah diblokir sama TikTok. berarti lebih cerdas TikTok ya daripada Tuhanmu. manusia ya. Tuhan. Bukan lebih cerdas toh, Ted. Tapi TikTok itu bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Sedangkan yang namanya Al-Quran, ketika kami membacakan yang namanya Al-Quran, tidak ada satupun juga akun umat Muslim atau akun umat Kristen itu yang diblokir gara-gara baca Al-Quran. Termasuk terjemahannya, tidak ada. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu tidaklah kasar. Bahasa Al-Quran tidaklah mengandung berbahaya. Karena bagi kami umat Muslim, Al-Quran bukan hanya sekedar firman Tuhan, tetapi Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kami. Yang namanya surat cinta, pasti bahasanya itu santun. Betul tidak? Mana di dalam Al-Quran? Ada nggak kata-kata di Al-Quran berupa intimidasi, berupa apapun juga? Tidak ada dalam Al-Quran. Walaupun ada, tetap isinya itu bukan, sebenarnya memang intimidasi. Tetapi walaupun intimidasi, Allah menggunakan bahasa-bahasa yang santun di situ. Seperti halnya contoh, kalau misalkan kita menikah di dalam Islam itu kan kita diperbolehkan yang namanya poligami. Bahasanya santun. Apabila kamu tidak bersikap adil kepada satu sama yang lain, nikahilah satu. Ini sebenarnya isinya ancaman. Awas lo Bender, awas kau Erik, awas kau Mahadewa, kata Allah. Andaikan kau tidak adil kepada istrimu yang lain, aku rajam kau. Sebenarnya ini bahasanya isinya ancaman. Tetapi karena Al-Quran diturunkan dengan segala keindahannya, maka dari itu bahasanya itu tertata rapih di situ. Masya Allah. Gitu Ted. Iya. Ya. Sekali lagi diulangi, karena Al-Quran bagi kami umat Muslim bukan hanya sekedar firman Allah, tetapi Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kami. Surat cinta itu. Subhanallah. Orang yang cinta tidak akan kasar.
tidak akan kasar. Oke. Jadi harus dikasih tahu TikToknya, TikTok jangan buru-buru diblokir dong, dengerin dulu penjelasan ayat itu. Jangan jangan melulu hanya lihat yang tersurat, tapi apa yang di dalam atau tersirat maksud dari ayat itu pikir-pikir dulu. TikTok kayak gitu, Bang. Mungkin ini Mbak Butet, karena kan sudah contohnya, marilah kita melakukan memegang payudara itu kan kayak langsung gitu kan. Dari sisi kemanusiaan, tapi itu ya nggak tahu lah ya, kita tanya saja nanti kalau kita udah di end of the world gitu ya. Hey Hosea, Oh, lambat. Hosea, maksudmu apa sih nulis Lambat. kayak gitu? Gimana tuh Bang Dewa? Lambat kalau misalkan sudah kita ke another world, dunia yang lain itu lambat. Lambat ya, Bang. Kita sudah tidak bisa. Yang namanya ujian, semua juga ujiannya itu di dunia. Pada saat nanti kita perpindahan alam, itu sudah bukan ujian lagi, itu sudah final. Bang, Di dalam interupsi Islam, dulu, Bang Dewa, ya, baik. lagi ingat, maaf. Jadi kayak gini ya, itu kan kayak art ya, kayak seni ungkapan dari pemikiran seseorang terhadap Tuhan, tetapi dianalogikan seperti layaknya manusia dengan kekasihnya, begitu. Kalau hemat saya sih kayak gitu sih, Bang. Ya itu kan untuk pembelaan wajar, untuk membela hal seperti itu, membela keimanan Butet dengan seperti itu hal yang wajar. Tapi kalau menggunakan yang namanya akal, itu tidak wajar. Kalau menggunakan dengan yang namanya kejujuran, itu tidak wajar, Ted. Harta terbaik itu adalah kejujuran. Senjata terkuat itu adalah kesabaran. Kekayaan terbesar itu adalah iman, dan komunikasi yang paling canggih itu adalah doa. Jujur itu ibarat nyawa kedua. Kalau misalkan kamu sudah tidak jujur, kamu sudah kehilangan sebagian hidup kamu. Makanya pada saat berdiskusi itu, gunakan yang namanya akal, gunakan yang namanya hati. Allah menciptakan manusia memiliki yang namanya hati, tetapi tidak semua orang punya yang namanya nurani. Disitulah makna yang namanya hati nurani. Nilai itu semua. Nilai dengan hati di situ. Apakah benar? Apakah benar yang namanya kitab suci bisa dikata ada ya kata-kata seperti ini? Ini kitab suci loh ini. Bagi kami itu bukan kitab suci kalau Bible. Bukan. Tapi itu adalah karangan manusia. Kitab suci itu tidak mungkin seperti itu. Apalagi di dalam kitab sucinya berisi dengan fitnah-fitnah. Satu-satunya ajaran ya, satu-satunya agama yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang memfitnah para nabinya, para rasulnya cuma Kristen. Satu-satunya agama yang melecehkan Tuhannya itu cuma Kristen. Tuhan dipitnah punya anak. Malaikat dipitnah memberontak menjadi iblis. Adam dipitnah mewarisi yang namanya dosa kepada manusia. Musa dipitnah membuat berhala. Lot dipitnah pelaku incest. Ismail dipitnah dikatakan sebagai anak haram. Daud dipitnah mengambil istri anak buahnya. Yesus dipitnah menjadi Tuhan dan terkutuk di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Dan sekarang yang lebih hebat lagi, orang-orang Kristen itu tidak mengimani yang namanya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dipitnah adalah seorang pedofil. Nauzubillah min dzalik. Ajaran fitnah-fitnah itu semua. Bang, Betul tidak seperti itu? Bang Dewa, gini, kita boleh rambut kita sama hitam, kita boleh sama-sama orang Kristen, tapi kan beda manusia, beda pola pemikiran, beda juga pemahamannya terhadap kitab, beda juga dia kualitas hubungannya, intensitas dia dengan Tuhan. Jadi kita nggak boleh semua bilang orang Kristen, Bang. Nanti sakit hati orang Kristen yang taat, Bang, orang Kristen yang baik. Ada dalam kita diskusi, Ted, kita tidak menggunakan yang namanya perasaan, Ted. Keimanan tidak bisa berdasarkan yang namanya perasaan. Kita harus menyampaikan, sepahit apapun itu. Yang namanya obat dari dokter itu pahit. Tapi apa fungsinya? Fungsinya menyembuhkan itu. Betul tidak seperti itu? Oke. Menyampaikan kebaikan itu lebih baik daripada diam. Dan diam itu lebih baik daripada menyampaikan yang namanya keburukan. Maka dari itu, ikuti hati ente.
hati ente ikuti, gunakan akal ente, dan libatkan iman ente di situ. Bener nggak sih yang saya ikuti ini? Bener nggak sih tidak bertentangan dengan akal? Bener nggak sih kalau misalkan saya mengimani ini, ternyata tidak bertentangan dengan akal? Tapi ternyata semua itu bertentangan dengan akal. Ajaran Kristen itu ajaran bertentangan. Maka dari itu, ajaran Kristen itu adalah ajaran pemecah belah. Bukan pemecah belah bangsa, tetapi pemecah belah pemikiran. Pemikiran mereka dipecah belah dengan akalnya, akal mereka dipecah belah dengan Bible-nya, Bible mereka dipecah belah dengan keimanannya. Jangankan keimanannya dipecah belah, jangankan akalnya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3 itu. Tuhan satu dipecah belah. Apakah itu bukan ajaran pemecah belah? Ajaran pemecah belah itu, Ted. Gini Bang, oke, bisa itu diterima dengan baik semua apa yang Bang Dewa sampaikan itu real dan itu biasa terjadi di tengah-tengah manusia ya, publik begitu. Tapi Bang, kita harus proporsional dalam menanggapi sesuatu. Ya sangat-sangat betul yang Abang sampaikan itu, dan di dunia nyata sekarang ini memang seperti itu, tidak bisa berbicara secara proporsional dengan menyelesaikan masalah secara proporsional. Artinya kan beda kasus beda pasal, beda kasus beda solusi kan kayak gitu. Jadi jangan disamaratakan cara menanggapi sesuatu, merespon sesuatu, tidak bisa. Itu maka harus proporsional begitu. Iya, sekarang kita bingung kalau misalkan toh ajaran jelas-jelas itu menentang yang namanya akal. Nah, bingung cara menjawabnya seperti apa. Pasti yang dipasti itu dibela. Kenapa? Karena mereka membela dogma. Mereka itu menggunakan yang namanya doktrin. Mestinya sebagai manusia yang berakal sehat, lebih baik mengakui bahwa kamu berjalan melewati pintu yang salah daripada menghabiskan hidupmu di ruangan yang salah. Betul. Nah, itu seperti itu. Seburuk apapun yang namanya halaman sebelumnya, langkah kita itu untuk masa depan. Tugas kita hanya satu, jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu. Maka dari itulah Allah menciptakan manusia memiliki yang namanya akal. Untuk apa? Untuk meriset itu semua. Untuk meriset. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Butet itu seorang muslim. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh dunia ini menjadi muslim. Itu kecil bagi Allah. Terus apa gunanya Allah menciptakan akal kalau seperti itu? Kan itu untuk membedakan di situ. Bener gak sih Kristen itu ajarannya seperti ini? Bener gak sih Kristen itu seperti ini? Ternyata semuanya itu bertentangan dengan yang namanya akal. Kalau bertentangan dengan yang namanya akal, apakah masih pantas kita untuk mengimani yang namanya kitab suci itu? Sudah tidak pantas, Ted. Kata-katanya sudah tidak bagus. Bang Dewa, begini Bang, kalau misalkan ditanya siapa sih Tuhan kamu tuh, kalau di Islam kan pencipta langit dan bumi, namanya siapa? Kalau orang Indonesia pasti dia bilang Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan kita kan sama. Lalu yang menjadi persoalan, siapa yang memperkenalkan dan bahasanya bagaimana dan di mana, kan kayak gitu. Kan Al-Quran, ada Al-Quran, ada pedoman. Belum semua dijelasin Bang, tapi aku introduksi, aku nggak sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit aja. Betul. Kan Butet punya yang namanya kitab suci, petunjuknya, ya kan? Kita juga punya yang namanya Al-Quran. Allah memperkenalkan di dalam Al-Quran. Dan lewat siapa? Lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sementara di Bible, Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Di dalam mana? Di dalam Bible. Tetapi kenapa Kristen itu menentang yang namanya Bible? Yesus mengajarkan A, tapi Kristen B. Yesus mengajarkan A, ternyata Kristen jauh kemana-mana, melenceng daripada ajaran Yesus, tidak sesuai. Yesus mengajarkan Tuhan itu satu. Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Yesus mengatakan Tuhan tidak terlihat. Tiba-tiba datang perjanjian baru, Tuhan terlihat. Kan ini kan bertentangan. Semua apa yang tidak bertentangan coba. Di dalam perjanjian lama, ketika yang namanya manusia melihat Tuhan, manusia itu binasa. Manusia itu hancur. Datang perjanjian baru. Ketika melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Apa itu tidak terbalik?
Itu terbalik ajarannya. Makanya Kristen itu bertentangan dengan akal. Kalau sudah bertentangan dengan akal, tidak masuk akal, masih pantas tidak untuk diimani? Kan tidak pantas seperti itu. Betul tidak? Kitab sucinya diprotes sama siapa? Sama manusia. Kok ada manusia ya yang memprotes kitab suci, mengganti-ganti kitab suci? Sementara mereka yakin kalau itu adalah firman Tuhan. Masa firman Tuhan bisa direvisi sama manusia? Berarti Tuhan yang salah kalau seperti itu. Oke, Bang, nggak lama-lama nih ya. Sekarang gini, segala sesuatu tentang ketuhanan itu tidak hanya cukup masuk akal, Bang, untuk memahami, tetapi bahkan melampaui akal segala sesuatu apa yang dibuatnya, pekerjaannya, apa yang dikerjakan ya sampai dia menjadi manusia, ada misi sampai dia bangkit. Nah, itu melampaui akal manusia, bukan hanya masuk akal. Masuk akalnya gimana? Karena dia Tuhan yang masuk akal lah, dia bisa ini itu, dia bisa menjadi manusia, bisa bangkit, bisa naik, bisa turun kembali. Masuk akal, bahkan melampaui akal. Kenapa melampaui akal? Karena kita manusia tidak bisa seperti itu. Sekarang begini, Bang. Kalau Allah bisa menciptakan kun fayakun, jadilah langit dan bumi, maka jadi. Itu kan di Al-Fatihah kan, Bang? Ya kan, kalau nggak salah ya. Terus mengapa menjadi tidak masuk akal ketika Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus dalam misi untuk menyelamatkan manusia supaya berbalik dari jalan yang salah, menyembah dewa-dewa, Tuhan tuh berbalik supaya kembali kepadanya, supaya kehidupan dan keselamatan, kayak gitu. Kalau aku berpikirnya kayak gitu, Bang. Loh, itu pemikiran pribadi seperti itu. Bukankah bukankah yang namanya Tuhan itu punya prinsip? Bukankah yang namanya Tuhan itu punya satu ketetapan, punya satu hukum yang tidak mungkin dilanggar sama Tuhan sendiri? Seperti contoh di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwasannya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Apakah ini tidak bertentangan dengan pernyataan Tuhan? Di dalam Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah hendak menyamakan aku, mensejajarkan aku, atau mengibaratkan aku sehingga aku bisa sama? Ini Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga. Tiba-tiba datang perjanjian baru, Tuhan disamakan dengan manusia. Di Bilangan 23 nomor 19 jelas bahwa aku Tuhan bukanlah manusia, bukan anak manusia. Kenapa harus ditentang ini, ayat ini? Oke, Bang, sebentar. Karena di bawah tadi ada yang bilang, Ted, apakah kamu tidak bisa semakin najis lagi? Nggak usah ke bawah, nggak usah ke bawah. Orang yang sebentar, Bang, aku harus respon. Aku jijik. Nggak usah. Agama, mungkin kalau masuk Buddha beda lagi nanti aku cara menyampaikannya, atau ada yang Hindu ya. Jadi kita bahas ini aja. Kita bahas ini berdasarkan dari pernyataan Tuhan di dalam plan-plan. Bang, itu dia udah janjikan kepada nabi sebelumnya bahwa dia akan menggembalakan. Baik, kita bahas yang mana? Gitu. Yang mana? Tuhan menjanjikan yang mana? Bahwa Tuhan akan berubah jadi manusia. Yang mana dalilnya kita bahas? Aduh, aku lagi nggak megang kitab, Bang. Ya udah, cari dulu aja. Cari dulu kitabnya ya. Nanti kita bahas. Tidak ada satupun juga pernyataan kalau Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia. Bahkan kemarin Dewa pada saat diskusi, konon katanya Nabi Ibrahim itu bertemu dengan yang namanya dua malaikat, satu Tuhan. Ada tiga di situ ya, 3 entitas. Mereka percaya kalau salah satunya adalah Tuhan. Pertanyaan Dewa mudah loh. Di antara yang ketiga ini, mana yang Tuhan? Mereka sendiri kebingungan. Mau jawab apa coba? Mau jawab yang pertama? Mau jawab yang kedua? Yang tengah-tengah? Mau jawab yang ketiga? Makanya setiap pernyataan orang-orang Kristen yang mengatakan Tuhan itu bisa menjadi manusia, itu ternyata bisa yang namanya dibantah oleh akal kita sendiri. Tuhan di sini punya ketetapan loh, Ted. Yang namanya Tuhan punya ketetapan, tidak mungkin yang namanya Tuhan itu berubah ketetapannya. Hukumnya itu dilanggar sama Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin. Maliaki 3 nomor 6 sudah jelas. Tanyakan ke orang Yahudi, jangan ke orang Islam. Benar nggak orang Yahudi itu percaya dengan mengatakan bahwa misalnya Tuhan itu tidak berubah?
memang Tuhan tidak akan berubah menjadi apapun, tidak akan bisa, bukan tidak akan bisa ya. Tuhan bisa menjadi apapun juga, tetapi Tuhan punya ketetapan bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tetaplah Tuhan. Tidak mungkin menjadi manusia, tidak mungkin menjadi iblis, tidak mungkin menjadi apapun juga. Tuhan tetaplah Tuhan. Kalau dia berubah berarti melanggar aturannya. Kalau dia berubah berarti surah Al-Ikhlas itu bohong. Surah Al-Ikhlas, Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga. Tiba-tiba datang jadi manusia disamakan dengan manusia. Ya berarti berubah itu. Tuhan itu pelin-pelan. Manusia saja harus punya prinsip. Masa Tuhan tidak punya prinsip? Betul tidak seperti itu? Oke, Bang Dewa. Jadi aku karena tangan juga di Zoom di TikTok ya, maka aku naik ya. Makasih ya. Aku Baik, Ted. pelajari apa yang Abang udah sampaikan, apakah Tuhan itu bisa berubah, dan jika berubah berarti tidak konsisten begitu kan. Betul. Kemudian nanti bisa PR lain ya, aku PR karena kita Baik. kalau Santai aja, Ted. Mau kemana? Tapi gini apa? Oke ya semuanya ya, maaf ya. Mbak Butet mau kemana Kak Butet? Aku ada yang aku kerjakan. Oh, Enggak, tadi Oke, aku mau ya. bilang gini loh, yang aku mau nambahin bahwa tidak mungkin yang yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa gitu maksudnya gitu loh. Yang dimaksud Oke. dengan Bang Aku Dewa catat tidak ya Kak ya, aku catat ya baby. tidak Kak mungkin Baby. Tuhan itu menjadi tai, itu tuh nggak mungkin. Jadi tikus tuh nggak Bukan. mungkin gitu loh kan. Nggak mungkin Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak kuasa gitu ya Nah pertanyaannya. iya Justru karena dia maha kuasa, maka dia bisa menyatakan dirinya di dalam Yesus, yang mengaku, Yesus sendiri mengaku sebagai Menyatakan anak itu manusia. bukan Gitu. menjelma, Ted, bukan. Right. Menyatakan itu menceritakan. Yesus Beda, mengajarkan, beda, menceritakan Bang Dewa. seperti ini. Bang Dewa, Tuhan itu begini, ya. Bang Dewa begini Bang Dewa. Tadi Abang bilang mengatakan, menceritakan bukan Bang? Menyatakan. Menyatakan. Menyata berarti realize. Jadi nyata. Oh, bukan, bukan ada nyata, Pak. wujudnya. Menyatakan. Menyatakan itu Nyata, menceritakan. realize. Iya, Yesus menceritakan. bukan Bang. Allah Menceritakan menyatakan bahwa dirinya gini Bang. Oh, Dewa. berarti salah ya. Maleakhi 3 nomor 6 salah ya? Salah. Allah menyatakan Salah. diri dalam diri Yesus Kristus. Nanti aku baca dulu. Maleakhi 3 ayat berapa Bang? Tapi nggak sekarang. Maleakhi 3 nomor 6. Oke, nanti ya. Yesaya 46 nomor 5. Bilangan 23:19. Hosea 11 nomor 19. Sebentar. Tuhan Setiap tidak orang akan kan pernah bisa berubah. Beda persepsi ya, Bang Dewa ya, beda persepsi dalam pemahaman kita. Maka disitulah kita perlu mensamakan persepsi dari ya, Tuhan itu sendiri gitu, dari kebenaran itu Nggak sendiri. bisa, Mbak. Orang Kristen tidak bisa persepsinya itu disamakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya yang namanya arah, Mbak. Mereka tidak punya iman. Tidak ada satupun orang Kristen yang punya iman. Kalau mereka tidak punya iman, jelas mereka tidak punya arah. Tetapi apakah mereka punya tujuan? Mereka punya tujuan, tetapi mereka tidak punya arah. Ketika yang namanya mereka punya tujuan, tetapi tidak punya arah, kira-kira sampai tidak kepada tujuannya? Enggak. Contoh, saya mau ke rumah Butet. Tujuan saya ke rumah Butet, tapi saya tidak tahu arahnya. Kemana arahnya? Apakah saya bisa sampai? Telepon aku lah. Kayak gitu, kita telepon Tuhan juga. Kan saya mengatakan, saya tidak itu menjadi kucing. Gitu. Manusia tetap manusia Bang, nggak boleh Ya, jadi manusia hewan, tetap Bang. manusia, jadi ketetapan manusia itu tidak mungkin dirinya menjadi kucing. Betul. Jadi ketetapan Tuhan That's juga true. tidak mungkin menjadi manusia. Yes, manusia tetap Absolutely. manusia. Manusia, Ya, manusia dan tidak punya berkati ya, ketetapan adalah sebagai Shalom. manusia tidak Iya, mungkin bisa Kak menjadi. Butet. Thank you. Ted, Ya, Ted, iya, gini. Iya Bang, oke Bang Dewa. Ted, Thank you Bang. Thank saya you. bisa memperlihatkan eksistensi Allah, bisa menyatakan eksistensi Allah di depan mata Butet langsung. Saya pun bisa yang namanya bisa saya
Islam Iya, itu tadi kata Butet mengatakan terakhir dari dewa ya Ted ya. jangan terakhir Tadi Bang, Butet bersih-bersih mengatakan aja. yang namanya Tuhan itu tidak bisa yang namanya masuk ke dalam logika. Seperti itu. Di dalam Islam, apa yang tidak masuk logika? Semuanya logika, semuanya masuk akal, semuanya ilmiah. Di dalam Islam seperti itu. Kalau misalkan Butet tahu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam? Nggak tahu. Ada 99. Tahu? Nggak, belum. Butet tahu? Kalau di dalam Yahudi itu ada 72. Tahu, Ted? Apanya yang 72? Nama. Nama-nama Oh, Nama-nama Allah. nama Tuhan Allah. Oh, Ya. banyak Bang. Cuman Baik, kalau di dalam Kristen ada berapa, Ted? Di dalam Kristen. aduh, ada 4. Belum. Oh, lebih, Bang. Nah, kan? Lebih. Nah, kenapa? Baik, kenapa di dalam Yahudi ada 72? Kenapa di dalam Islam ada 99? Tahu nggak, Ted? Enggak, belum. Nah, Yahudi ada 72. 7 tambah 2 berapa, Ted? 9. Baik, 99. 9 ditambah 9 berapa, Ted? 108. 9 tambah 9. 18. Tadi 18. 99 8 tambah 1. 108. 9. Abang nanya Baik, apa? 108 enggak apa-apa, 108. Iya, baik, 108 enggak apa-apa. 10 tambah 8 berapa, Ted? 18. 1 tambah 8 berapa? 9. 9. 8 tambah 1. 9. Nah, gini loh, Ted. Ini kan sudah sering Dewa bahas ya. Mudah-mudahan kali ini Butet bisa berpikir. Asmaul Husna di dalam Islam ada 99. Kenapa Allah memilih yang namanya angka 99? Karena angka 99 itu adalah angka mutlak. Angka milik Allah Subhanahu wa taala. 9 yang namanya 9 mau dikalikan berapapun juga tetap hasilnya itu akan 9, Ted. Nah, di tangan kanan kita ini, Ted. Ini ada aksara Arab. Ini tulisannya 18, Ted. Aksara Arab. 18. Di tangan kiri kita ini ada aksara Arab, ini 81. 81 ditambah 18. 18 itu jumlahnya 99. 1 tambah 8, 99 Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. 9 mau dikalikan mau dikalikan berapapun juga tetap itu hasilnya akan 9. Itulah Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke sholat, Ted. Dikasih sholat. Kenapa? Sholat itu jaraknya segini, Ted. Nih. Ini dari subuh. Dari subuh ya. Subuh. Ini subuh. Subuh kalau lari ke juhur itu jaraknya lumayan jauh, Ted. Betul tidak, Ted? Iya. Betul. Jauh. Iya. Juhur ke asar itu deket, Ted. Deket. Iya. Asar ke maghrib ini deket. Nah, deket. Maghrib ke isya ini lebih deket lagi, Ted. Nah, dari isya ke subuh, wah ini jauh, Ted. Jauh ini. Wow. Tapi nanti Dewa bisa jelaskan itu, Ted ya. Semuanya di dalam Islam itu bukan hanya bisa dijelaskan melalui dalil, karena dalil hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, tetapi di dalam Islam bisa dijelaskan secara akal, Ted. Semuanya masuk akal, semuanya ilmiah, semuanya logik. Itulah Islam. Karena Islam bukanlah pertanyaan, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Oke. Jadi Iya, begini, Bang. saya Makasih, tambah lagi Bang, Butet atas ya. pengetahuan yang baru. Yang ada di Iya. tangan Butet, tar dulu. Ada di tangan Butet, angka tersebut 18 dengan 81 itu adalah angka Arab. Oh iya. Angka Arab. Ya, biar Jadi dia dengan cek Butet itu bentuknya seperti apa. Itu semua telapak tangan Itu manusia ada sama Arabnya. itu. Semua. Jadi Coba di Kak tangan Butet Butet lihat di palmnya Kak Butet, lihat deh. Yang kayak tanda huruf Ya, Wan itu sama 99. Uki gitu loh. Itu kan angka Arab, Kak Butet. Nggak tahu, belum ngerti. Coba di palm apa sih telapak tangannya Kak Butet, coba deh. Nanti di DM aja, di DM Bun Baby. Iya. Di DM Enggak, angka Arab buat Butet nanti biar disesuaikan dengan tangannya. Ada enggak? Iya, itu ada enggak V terbalik itu? Huruf V terbalik. Itu 8 Ya itu. kayak V gitu, V sama one gitu loh. Itu 81.
Kalau nggak ada berarti orang bunian ini si berarti si Ted ini. No, karena kan dia nggak tahu Kayak huruf bahasa Arab apa ini ada huruf M kayak banyak akar-akarnya Jadi, di huruf M. Iya. Iya, Ini, Ted. yang garis Poin- besarnya, yang garis besarnya. Poinnya dari pembahasan itu adalah Ya. Tuhan itu tidak mungkin menjadikan dirinya sebagai manusia, dan manusia tidak mungkin tidak mungkin menjadikan dirinya sebagai kucing. Betul. Itu dijadikan satu bahan kajian ya, Ted. Iya. Jadi itulah ketetapan namanya, Ted. Ya. Dari yang mampu menjadi tidak mampu, Tuhan itu sifatnya nggak seperti itu gitu loh. Nggak mungkin. Siapa lagi Butet mau jadi kucing kan juga nggak mau. Nggak mau. Dulu waktu Iya, kecil pernah. apalagi Tuhan yang maha pencipta alam semesta mau menjadi Gimana Kak Bunda? Tunggu dulu. Waktu kita masih kecil ya, aku masih usia kanak-kanak lah kayak SD kayak gitu kan. Kan kalau kita ngelihat itik kecil, ayam kecil bukan baru lahir yang masih ada apa plasma kayak gitu di tubuh hewan itu bukan, tapi dia kayak masih kan lucu-lucu kan, aku berpikirnya kayak gini Baby gitu ya. Tuhan enak juga ya kan, diikut-ikut induknya terus disayang-sayang dilindungin kan kayak gitu kan. Tuhan enak juga ya kalau jadi hewan kayak gitu, lucu-lucu kecil-kecil. Terus aku udah gede masih SD juga, nggak mau lah Tuhan, ntar kalau udah gede dipotong. Jadi aku nggak mau lah jadi hewan. Aku dari SD udah ngomong kayak gitu sama Tuhan. Sorry ya, ini curhat nih. Bermemori. Oke ya, terima kasih. Aku sudah dinaikkan Bang Blender. Thank you Kak Butet for coming. Bang Blender, thank you so much all. No problem. Bye bye. Siap, Ted. Hati-hati, Ted ya. Jangan nyopet. Kebiasaan nyopet nih. Iya Bang, udah Bang ngomongin aja Bu. Stay di sini. Oke. Bang, kenapa bukan turun aja, nggak apa-apa. Oke. Baik, Ted. Oke, Didoakan ya sama Oke, dia ya. oke, Semoga bisa mendapatkan hidayah. Yang niat pasti bakal mencari, Bang. Yang niat pasti bakal mencari. Yang